Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Tanbihatul Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidatul wasitiyah. Dan kita sampai atau masih dalam pembahasan yang berkaitan dengan sifat wasatiyah, sifat pertengahan Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara berbagai kelompok, berbagai firqah yang ada di umat Islam di dalam sejarah, sepanjang sejarah umat Islam, umat Rasulullah SAW, di mana telah kita bahas bahwa setelah wafatnya Rasulullah SAW dan sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, akan terjadi berbagai perselisihan. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa, kata Rasulullah, yang hidup di antara kalian, artinya sepeninggalku, fasayara ikhtilafan katsira, maka akan banyak perselisihan. Nah, ini banyak perselisihan, ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati. Nah, di sini Rasulullah SAW berpesan, ketika terjadinya banyak perselisihan, maka wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa Rasyidin al-Mahdiyyin yang mereka mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, addu 'alaiha bin nawajib, gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan perkara-perkara baru, pemahaman-pemahaman baru, muhdatsatil umur. Nah, di sini Rasulullah memperingatkan dari adanya perkara yang nanti akan muncul, perkara yang akan muncul dan tidak pernah sebelumnya atau belum pernah terjadi sebelumnya, pemahaman yang menyimpang. Maka dalam perjalanan sejarahnya, Ahlu Sunnah dan mereka inilah yang mengikuti jejaknya para sahabat. Karena setelah Rasulullah wafat, maka yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah adalah para sahabat Rasulullah SAW. Muncul berbagai kelompok, dan seluruh kelompok yang ada ini tidak ada satupun sahabat yang ada di dalamnya, sahabat Rasulullah. Semuanya kelompok-kelompok yang ada yang muncul, ternyata mereka ini tidak mengikuti apa yang telah dijalankan oleh para sahabat. Karena mereka, para sahabat, menjalankan agama ini sebagaimana yang diajarkan Rasulullah kepada mereka. Mereka tidak merubah, tidak membuat perkara baru. Mereka meneruskan apa yang sudah diajarkan Rasulullah SAW. Sehingga akidah mereka tetap sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, tidak berubah sama sekali. Inilah yang akan membedakan dalam perjalanan berikutnya, generasi demi generasi. Maka para sahabat mengajarkan kepada generasi setelahnya, para tabi'in. Kenapa mereka disebut tabi'in? Karena merekalah yang mengikuti para sahabat dengan baik. Adapun kelompok-kelompok yang muncul dengan pemahaman baru, mereka meskipun bertemu dengan sahabat tidak disebut tabi'in. Sejaman dengan tabi'in, hidup sejaman dengan mereka,
tapi mereka disebut dengan berbagai penyebutan yang sesuai dengan penyimpangannya. Ada yang disebut Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabriyah, dan sebagainya. Karena kelompok-kelompok tersebut dengan pemahaman, dengan ciri khas yang masing-masing mereka bawa, mereka menyelisihi apa yang telah dijalankan para sahabat, difahami, diyakini oleh para sahabat. Maka demikianlah dalam perjalanan sejarahnya mereka senantiasa menyelisihi apa yang telah dijalankan, digariskan. Maka mereka akan menyelisihi apa yang diyakini oleh para sahabat, kemudian para tabi'in. Para tabi'in mereka adalah yang mengikuti ajaran para sahabat, termasuk akidahnya, keyakinannya. Para tabi'in mengajarkan ilmu yang mereka dapatkan dari para sahabat kepada generasi setelahnya, tabi'ut tabi'in. Maka generasi demi generasi estafet akidah, estafet keyakinan, dan bahkan seluruh ajaran agama ini akan senantiasa ada sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Apa yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in. Estafet ini tidak akan pernah berhenti dan terputus. Dan ini sudah disabdakan Rasulullah. Kata Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min ummati, senantiasa akan ada satu kelompok dari umatku yang dhahirina alal haq, yang mereka tetap nampak kelihatan di atas kebenaran. Karena sepanjang sejarah dari mulai Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in, ini rangkaian ajaran yang mereka ajarkan itu diajarkan secara terbuka dalam pengajaran taklim yang terbuka. Artinya keyakinan, pemahaman itu diajarkan secara terbuka, semua bisa mengikuti. Nah, munculnya kelompok-kelompok yang ada yang menyimpang, ternyata diawali dengan kelompok-kelompok yang membicarakan agama itu secara tertutup, sembunyi-sembunyi. Nanti ketika sudah nampak besar baru muncul kelihatan. Nah, ini yang terjadi. Nah, sehingga penyimpangan yang ketika itu hanya beberapa orang yang mengetahui. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya kesesatan dan penyimpangan ketika dibicarakan agama ini secara tertutup. Makanya Umar bin Abdul Aziz dan beliau semua termasuk sahabat, termasuk tabi'in, dari kalangan tadi Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, barang siapa yang membicarakan agama atau engkau lihat mereka membicarakan agama secara tertutup, maka ketahuilah dia ini sedang membangun kesesatan. Ini sedang membangun apa? Kesesatan. Artinya mereka ini salah satu ciri kelompok yang sesat ini ketika membangun akidah itu dengan sembunyi-sembunyi. Dan sampai sekarang kelompok yang seperti ini bermunculan atau banyak. Awalnya secara tertutup, baru kemudian kelihatan besar. Ini ketika sudah muncul ke permukaan, banyak pengikutnya, maka akhirnya kemudian baru kelihatan setelah sebelumnya tersembunyi. Dan ini yang banyak terjadi. Nah, kita lanjutkan bahwa Ahlus Sunnah mempunyai sifat pertengahan. Di antara berbagai kelompok yang muncul itu biasanya saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Nah, di antaranya sudah kita bahas sebagian dari sifat pertengahan ini. Kita masuk kepada wa fi babi wa'idillahi bainal murji'ati wal wa'idiyah minal qadariyati wa ghairihim. Kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, dan Ahlu Sunnah itu pertengahan di dalam bab yang berkaitan dengan ancaman Allah
Di dalam Al-Quran kan banyak ayat-ayat yang berupa apa? Ancaman. Barang siapa yang melakukan demikian maka dia di neraka jahanam. Barang siapa menyuqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh maka dia balasannya adalah neraka apa? Jahannam khalidan fiha. Ini lama di dalamnya. Khalidan, kekal di dalamnya, artinya lama, dan seterusnya. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan sebagian di antara ancaman sibabul muslim fusuq wa qitalul kufur, celaan mencela mukmin itu kefasikan dan membunuhnya atau memerangi orang mukmin adalah kekafiran. Ini ancaman-ancaman ini yang disebut dengan nas-nas wa'id. Nah, ini nas-nas, ini dalil-dalil yang berisi ancaman terhadap perbuatan maksiat, dosa-dosa besar, dengan neraka, dengan berbagai ancaman, termasuk dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Nah, bagaimana ini? Di dalam bab ini maka ahlus sunnah adalah pertengahan antara kelompok murjiah di satu sisi. Murjiah ini nanti akan disebutkan apa itu murjiah. Dan di sisi yang lain, kelompok yang lain yaitu wa'idiyah. Wa'idiyah ini kelompok yang mereka memahami ayat atau hadis yang berisi ancaman dengan pemahaman ekstrim. Kelompok Wa'idiyah inilah yang lebih dikenal dengan Khawarij. Nah, ini kelompok ini adalah merupakan pokok dari pemikiran apa? Khawarij. Maka mereka juga disebut Wa'idiyah karena mereka dalam memahami hadis atau ayat-ayat ancaman ini ekstrim. Ekstrim berlebihan, kebablasan. Kalau bahasa kita ini kebablasan di dalam memahami ayat-ayat hadis-hadis ancaman. Dan kelompok ini senantiasa berseberangan dengan kelompok Murji'ah. Ini dua kelompok yang saling apa? Berseberangan. Kalau kita sebut kutub utara, kutub selatan, atau kelompok ekstrim kanan, ekstrim kiri. Nah, ini. Nah, ahlu sunnah ada di tengah. Ahlu sunnah ini ada di tengah antara kelompok Murji'ah dan kelompok Khawarij. Ahlu sunnah ini kalau dilihat oleh kaum Khawarij, maka kaum Khawarij menuduh ahlu sunnah Murji'ah. Sementara kelompok Murji'ah menuduh ahlu sunnah adalah apa? Khawarij. Ini ahlu sunnah di tengah-tengah ini, wasitnya ya. Ini sehingga ketika berada di tengah, yang dilihat oleh Khawarij di belakangnya Murji'ah ini. Oh, berarti ahlu sunnah ada di grupnya apa? Murji'ah. Ini maka disebutlah oleh mereka kaum Khawarij ahlu sunnah ini Murji'ah. Kaum Murji'ah melihat ahlu sunnah ini Khawarij. Maka ada istilah di kalangan mereka ini. Jadi ahlu sunnah atau salafiyin ini mereka itu Murji'ah terhadap penguasa. Nah, ini terhadap apa? Penguasa. Murji'ah. Tapi terhadap para duat, para da'inya mereka, maksudnya da'inya mereka ini adalah apa? Khawarij. Ini da'inya mereka Khawarij, subhanallah. Jadi kelompok ini ada kelompok yang mengumpulkan dua sifat kelompok ini, dua sifat Murji'ah dan Khawarij. Ini ada kelompok muncul belakangan. Ini yang mereka mengumpulkan dua sifat. Ini dua sifat. Nah, ini yang dituduhkan kepada ahlu sunnah. Dituduhkan kepada ahlu sunnah.
Nah, kita bahas ini satu persatu antara kelompok Murji'ah dengan Khawarij dalam masalah nas-nas ancaman. Maka disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa dzalika annal murji'ata. Kenapa kok bisa terjadi demikian? Ahlu sunnah ini berada di tengah di antara kelompok Khawarij dan Murji'ah dalam masalah nas, dalil ancaman Al-Quran ataupun sunnah yang berisi ancaman-ancaman ini. Maka karena kaum Murji'ah mereka menjadikan al-iman faqat, iman itu menurut kelompok Murji'ah itu sekedar yang penting. Yang namanya iman itu tasdiqul qalbi, adalah pembenaran apa? Dalam hati. Namanya iman itu adalah yang penting ada keyakinan di dalam hati, pembenaran atau membenarkan kebenaran, membenarkan, dia tahu itu adalah benar. Yang penting adalah apa? Mengakuinya di dalam apa? Di dalam hati, meskipun tidak diucapkan, meskipun tidak dia apa? Diucapkan dengan lisan. Artinya meskipun hanya, yang penting pokoknya di dalam hati dia tahu itu benar, membenarkan iya memang benar, tapi hanya dalam hati, tapi tidak mengucapkan dengan lisan. Ini sebagian dari kelompok Murji'ah ini ada beberapa macam. Salah satunya ini, yaitu kelompok Murji'ah yang arahnya bahwa iman itu tasdiqul qalbi, pembenaran dalam hati. Yang penting dia membenarkan, percaya bahwa itu adalah benar. Ini apa yang dibawa oleh Rasulullah, meskipun tidak mengucapkan dengan lisan. Wa akhrajat anhu jami'al a'malil batinah, dan mengeluarkan dari iman, ini dari iman itu seluruh amal-amal, baik itu yang batin ataupun yang zahir, ini yang tersembunyi maupun yang nampak. Jadi sholat bukan iman, sholat bukan bagian dari apa? Dari iman. Amal-amal soleh semuanya bukan bagian dari iman. Ini bukan bagian dari iman. Karena apa? Yang namanya iman yang ada dalam hati saja. Yang penting pembenaran hati. Nah, itu. Mau dia sholat ataupun tidak, ini tidak ngefek. Ini tidak apa? Berpengaruh. Imannya sudah ada berarti. Subhanallah. Wa jawazu 'alallahi an yu'adzibal muti'in, dan mereka membolehkan, itu hak Allah ini, untuk mengadab orang-orang yang taat. Ini kelompok Murji'ah ini apa? Keanehannya, Allah itu berhak. Ini Allah berhak, ataukah Allah itu boleh saja bagi Allah, sah-sah saja bagi Allah untuk mengadab. Artinya seandainya Allah itu apa? Mengadab orang yang taat kepada Allah, sudah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, ini taat, beriman, maka boleh bagi Allah untuk mengadabnya. Boleh bagi Allah. Dan boleh bagi Allah memberi nikmat balasan surga kepada orang yang maksiat. Maksiat apa saja, mau dosa besar, ya itu urusan Allah, terserah. Artinya itu hak, boleh bagi Allah. Ini dengan kata lain, meskipun nggak secara langsung, kalau itu yang melakukan manusia itu disebut zalim. Tapi kalau bagi Allah boleh. Ini subhanallah.
Dan tidak disebut zalim kalau Allah. Ini meskipun itu disebut zalim bagi manusia. Nah ini mana yang tidak zalim? Kalau orang itu apa? Yang benar dihukum. Boleh nggak manusia melakukannya? Benar tapi dihukum. Salah tapi dikasih apa? Kebebasan. Kalau ini yang melakukan manusia, maka ini disebut apa? Zalim. Tapi bagi Allah, bagi Allah menurut kelompok Murji'ah tidak masalah. Ini luar biasa. Ini mengerikan. Nah ini. Dan bagi mereka yang penting pembenaran dalam hati. Pembenaran di dalam hati. Lah konsekuensi dari kelompok Murji'ah ini yang mengatakan, kelompok Murji'ah yang mengatakan iman itu hanya pembenaran dalam hati saja. Karena nanti ada kelompok Murji'ah yang lain. Murji'ah yang kelompok ini menyatakan bahwa iman itu hanyalah pembenaran. Kalau begitu, konsekuensinya Abu Thalib itu sebenarnya mengakui, membenarkan apa yang dibawa Rasulullah SAW. Apa yang dibawa Rasulullah? Membenarkan. Berarti Abu Thalib, kalau konsekuensinya menurut madhab mereka, ini Abu Thalib adalah seorang apa? Mukmin. Seorang mukmin. Kenapa? Wong dia membenarkan, percaya, yakin dengan kebenaran yang dibawa Rasulullah, tapi tidak mau mengucapkan, tidak mengucapkan pengakuan hatinya. Pembenaran hatinya dia tidak diiringi dengan ucapan dengan lisannya, hanya membenarkan dalam hati, tapi tidak mau karena tidak ingin orang Quraisy atau bangsa Arab meranginya atau memusuhinya, gengsi. Karena ada gengsinya. Nah ini bahayanya. Konsekuensinya kelompok ini berarti konsekuensinya Abu Thalib itu mukmin. Nah ada kelompok yang mengatakan Abu Thalib mukmin, kelompok Syiah. Karena masuk bapaknya Ali bin Abi Thalib, imamnya mereka kafir, ya kan? Jadi mereka menganggap bahwa Abu Thalib ini mukmin. Abu Thalib mukmin. Subhanallah. Jadi mereka ini tidak menganggap Abu Thalib ini kafir, padahal jelas di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, dan pada saat meninggalnya Abu Thalib, Allah menurunkan ayat firman Allah SWT yang melarang untuk istighfar, meskipun itu adalah keluarga dekat. Istighfar untuk orang kafir, beristighfar untuk orang kafir tidak dibolehkan. Dan Abu Thalib ini adalah maksud dari ayat tersebut. Diturunkannya ayat ini berkaitan dengan Abu Thalib, karena Rasulullah SAW minta ampun kepada Allah, memintakan ampun, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara ijma bahwa Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Ijma ahlu sunnah. Ijma ahlu sunnah berjamaah. Nah ini berbagai kelompok yang seperti ini juga bermunculan. Ada kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah yang juga masuk dalam kategori Murji'ah, tapi ada perkataan sebagian Murji'ah yang menyatakan bahwa iman itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang penting mengucapkan dengan lisannya. Mengucapkan dengan lisannya, maka dia adalah apa? Mukmin. Maka dia mukmin. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia mukmin. Maka dia mukmin. Konsekuensinya apa? Kelompok ini konsekuensinya apa?
Berarti orang munafik itu adalah apa? Mukmin. Karena apa? Namanya orang munafik adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi cuma dengan apa? Lisan saja. Cuma dengan lisan saja. Bahkan tidak ada dalam hatinya. Meskipun dia beramal, tetapi hatinya tidak membenarkan. Tidak sesuai antara lisan dengan hatinya. Kalau iman itu sekedar ucapan, ya berarti nggak ada bedanya dengan orang munafik. Orang munafik disebut mukmin. Nah demikian juga kelompok Murji'ah, ada sebagian yang mereka itu hanya menyatakan iman itu adalah ucapan dan dengan hati. Amal nggak termasuk apa? Iman. Jadi ini disebut Murji'atul Fuqaha. Ada kelompok Murji'ah yang dinisbatkan kepada fuqaha. Nah ini yang mereka ini kelompok Murji'ah yang paling ringan. Kelompok Murji'ah yang paling ringan, yang mengatakan bahwa iman itu pembenaran dengan hati dan mengucapkan dengan apa? Lisan. Artinya yang penting dia meyakini dalam hati dan mengucapkan dengan lisannya kalimat la ilaha illallah, maka dia mukmin. Masalah amal, mau apapun amalnya, yang penting sudah apa? Membenarkan dan mengucapkan, maka sudah sempurna imannya. Iman itu bagi kalangan Murji'ah tidak bertambah, tidak berkurang. Tidak bertambah, tidak berkurang. Sebenarnya dalam hal ini nanti sama dengan kaum Khawarij. Tetapi akhirnya kelompok Murji'ah ini menyatakan pelaku dosa besar yang penting iman dalam hatinya. Atau dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan meyakini dalam hati, masalah dia berbuat dosa besar itu imannya sempurna. Imannya apa? Sempurna. Ini kelompok Murji'ah. Berarti imannya Abu Bakar, imannya para nabi sama dengan imannya ahlul maksiat. Yang penting mengucapkan apa? La ilaha illallah dan meyakini dalam hatinya. Tidak ngefek amal soleh ini berbeda-beda. Ini imannya sama. Imannya adalah apa? Sama. Ini kelompok Murji'ah. Ini kelompok yang berseberangan dengan kelompok Wa'idiyah, kelompok Khawarij. Bagaimana kelompok Khawarij? Ambal Wa'idiyah minal Qadariyah. Adapun kelompok Wa'idiyah yang mereka juga dalam hal takdir itu Qadariyah, menafikan takdir. Dan biasanya beriringan kelompok-kelompok ini Qadariyah, maka pemahamannya kelompok Wa'idiyah dalam hal takdir. Qadariyah menafikan takdir dalam hal wa'id, ancaman, ayat-ayat ancaman. Ini mereka kaum Khawarij. Fakhalladu finnar, mereka menganggap kekal di neraka orang-orang yang kullu man mata musirran alal kabair, semua orang yang dia terus berada dalam dosa besar, allati duna syirk, yang bukan syirik, maka mereka kekal di dalam neraka. Misalnya apa? Orang dia minum khamr sampai mati, dia minum khamr. Menurut kelompok Khawarij, mereka orang yang apa? Kekal di neraka dan mereka kafir. Sebagian mengkafirkan, sebagian memfasikkan. Nah, kelompok dalam hal ini kelompok Mu'tazilah menganggap bahwa orang yang melakukan dosa besar kekal di neraka. Meskipun disebut fasik, fasik itu kekal di neraka. Makanya kelompok Wa'idiyah tidak beriman dengan apa? Syafaat.
ini bertentangan dengan mereka. Syafaat terutama untuk pelaku dosa besar nggak ada. Ini dalam kamus Khawarij. Makanya mereka mengingkari adanya syafaat untuk pelaku dosa besar. Untuk pelaku dosa besar. Maka mereka mewajibkan, bahkan mewajibkan bagi Allah untuk mengadab pelaku dosa besar yang mereka meninggal dalam keadaan masih melakukan dosa besar, harus diadab. Artinya Allah harus mengadab di dalam neraka jahanam. Tidak boleh tidak. Ini subhanallah. Nah ini yang diyakini oleh kelompok kaum Khawarij atau Wa'idiyah. Fanharafat, maka meskipun ini perinciannya panjang, pembahasannya ini adalah apa? Pembahasan panjang. Tapi intinya ini kelompok ini ciri khasnya demikian. Kelompok Khawarij ini pokoknya sebagian atau pelaku dosa besar, maka mereka sudah kafir, keluar dari Islam, kekal di neraka. Kekal di neraka. Ini kelompok Wa'idiyah. Kelompok yang mereka ini yang digunakan, yang banyak digunakan ayat-ayat dan hadis-hadis ancaman. Ayat-ayat dan hadis-hadis ancaman, sehingga mereka menjadikan itu sebagai pegangan untuk menyerang kelompok yang bermaksiat dosa besar. Maka mereka kekal di neraka. Mereka kafir. Yang paling banyak dan paling banyak digunakan oleh kelompok ini orang yang meninggalkan sholat kafir dan kekal di neraka, dan kemudian dipraktekkan. Ini dipraktekkan secara takyin perorangan. Oh si fulan, ini meninggalkan sholat, berarti dia apa? Kafir. Berarti dia kekal di neraka. Ini dipastikan. Subhanallah. Nah ini termasuk yang disebutkan di antara berbagai kelompok yang menyimpang ini, sampai akhirnya mereka apa? Mengkafirkan pelaku-pelaku dosa besar. Bukan hanya sholat lagi, bukan hanya apa? Sholat. Adapun sholat di kalangan ahlu sunnah ada perbedaan pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat, apakah keluar dari Islam ataukah tidak. Dan tidak menjadikan mereka yang berselisih pendapat dalam masalah yang meninggalkan sholat ini menjadikan mereka mengeluarkan dari ahlu sunnah. Kedua kelompok ulama yang mengatakan kafir dan yang mengatakan tidak sampai keluar dari Islam, mereka semuanya adalah golongan ahlu sunnah. Ini untuk yang meninggalkan sholat, ada yang berpendapat kafir seperti dalam satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Nah inilah yang terjadi. Nah kemudian fanharafat kullu wahidatin, maka setiap kelompok ini kaum Murji'ah yang tadi disebutkan, ini mau melakukan dosa besar nggak ada masalah, yang penting apa? Hatinya beriman dan dia lisannya mengucapkan la ilaha illallah, maka imannya sempurna. Imannya apa? Sempurna. Nah, ini maksiat dosa besar nggak ngefek, tidak mengurangi iman. Tidak mengurangi apa? Iman. Dan tidak menghilangkan iman. Kaum Khawarij bedanya kalangan kelompok Murji'ah, iman itu akan hilang dengan dosa-dosa besar. Ini kalau kaum Khawarij, dia melakukan dosa besar, hilang imannya. Ini cirinya kaum apa? Kaum Khawarij. Sehingga mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Wa radda li ajli dzalika minan nusus ma raddat. Dan mereka kedua kelompok ini menolak nas-nas yang karena itulah mereka kemudian membantahnya. Menolak nas-nas yang menunjukkan adanya rahmat Allah, adanya syafaat bagi pelaku dosa besar dan yang lainnya. Ini
semua nas-nas yang menunjukkan rahmat Allah, ampunan Allah, maka mereka tidak lagi berpegangan dengannya. Bahkan seakan-akan nggak ada. Nah ini, wahadallahu ahlu sunnati, ahlas sunnati, dan Allah memberi petunjuk kepada ahlu sunnah wal jamaah. Fatawasatu, mereka pun tawassut, berada di antara kedua kelompok ini. Waqalu, dan mereka mengatakan ini ahlu sunnah. Ahlu sunnah mengatakan apa? Innal iman, bahwa iman itu ismun, adalah sebuah istilah, sebuah nama, li jami'il aqaidid diniyah, mencakup iman itu untuk seluruh perkara akidah ad-diniyah. Ini yang benar, akidah yang benar. Wal a'malil qalbiyah, dan mencakup juga amal-amal hati, wal badaniyah, dan amal-amal anggota badan. Salat, puasa, zakat, haji, itu semuanya bagian dari apa? Dari iman. Sehingga rukun Islam ya rukun iman juga sebenarnya, artinya termasuk bagian dari apa? Iman. Maka iman ini bukan hanya perkataan lisan atau bukan hanya apa yang ada dalam hati, tapi iman juga mencakup amal perbuatan. Sedekah iman, bagian dari apa? Salat, bahkan di dalam Al-Quran disebut salat itu iman. Ya ini. Jadi salat adalah bagian dari iman. Menurut akidah Ahlussunnah, ini bagian dari iman. Bagian dari apa? Dari iman. Ya ini. Bagian dari iman. Dan ibadah, amal-amal ini akan semakin menyempurnakan iman. Iman itu ada yang kurang, ada yang bertambah dan apa? Berkurang. Iman ini bertambah dan berkurang. Karena apa? Karena amal-amal soleh itu semuanya bagian dari iman. Kalau ada orang yang tidak melakukan amal soleh ini, meninggalkan amal soleh, apalagi yang wajib, maka berkuranglah imannya. Imannya berapa? Berkurang. Seorang meninggalkan amalan-amalan. Ini selain sholat, kalau masalah sholat para ulama berselisih tentang masalah meninggalkannya. Tapi yang kita bahas selain sholat 5 waktu, dia meninggalkan, misalnya meninggalkan puasa, nggak puasa Ramadan, bagaimana imannya? Ahlussunnah menyatakan imannya berkurang. Nah ini kenapa? Karena puasa bagian dari iman dan tidak mengeluarkan dari Islam, tidak kafir. Kalau sekedar meninggalkan, bukan menghalalkan ya, menghalalkan tidak puasa, ini menghalalkan berbuka di siang hari bulan Ramadan tanpa udzur, maka menghalalkan ini sudah bisa menyebabkan kekafiran keyakinan ini. Tapi dia sekedar meninggalkan, malas. Nah ini malas berpuasa, tidak mau berpuasa. Dia mengaku muslim, tapi kenapa nggak berpuasa? Ya maksiat, dia tahu dia maksiat. Maka yang seperti ini tidak mengeluarkan dari Islam dan dari iman. Dia masih punya iman, tapi imannya sangat apa? Tipis. Ini Ahlussunnah. Sehingga Ahlussunnah meyakini bahwa namanya iman itu mencakup ini semuanya, keyakinan dalam hati, ucapan lisan, dan anggota badan, perbuatan anggota badan. Wa annahu qad yabqa naqisan, dan bahwa iman itu kalau dia meninggalkan ini semuanya, amal-amal atau sebagiannya, maka naqis, imannya berkurang, tidak lengkap, tidak sempurna imannya. Imannya tidak sempurna. Idza tajarra al-mu'min, apabila seorang yang mukmin beriman dia berani melakukan maasi biduni taubah, tanpa taubat, maka imannya apa? Berkurang.
Hilang atau berkurang? Berkurang. Kalau hilang, madhabnya Khawarij. Ini madhabnya Khawarij mengatakan melakukan dosa besar imannya langsung apa? Hilang, tidak berkurang. Menurut Khawarij tidak berkurang, tapi langsung apa? Hilang imannya. Kalau sudah hilang maka kafir jadinya. Ini menjadi kafir, kekal di neraka. Ini itu kalau orang tidak bertobat sampai meninggalnya, maka Ahlus Sunnah menyatakan masih ada kemungkinan dia dapat syafaat dari Allah Azza wa Jalla selama dia masih ada apa? Iman dalam hatinya. Ini iman dalam hatinya yaitu apa? Pembenaran dan keyakinan. Ini mengucapkan la ilaha illallah. Maka orang ini masih dalam keadaan dia mukmin meskipun imannya tipis. Ini Ahlus Sunnah. Wa anna Allah la yadhlimu min ibadihi ahadan. Dan bahwa Allah tidak akan berbuat zalim. Sebagaimana kelompok Murji'ah, perbuatan zalim yang seandainya itu dinisbatkan perbuatan itu kepada manusia itu adalah kezaliman, tapi bagi mereka kalau Allah yang melakukannya enggak zalim. Maka Allah Azza wa Jalla di dalam akidah Ahlus Sunnah tidak akan berbuat zalim seperti itu. Allah memasukkan ke dalam surga dengan keadilannya orang-orang yang taat kepada Allah, dan Allah memasukkan ke dalam neraka orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang kafir dengan keadilan Allah, dan tidak akan apa? Memasukkan orang kafir ke dalam apa? Ke dalam surga. Dan itu adalah konsekuensi dari keadilan Allah. Nah ini Allah sendiri yang tidak membolehkan bagi dirinya berbuat zalim. Maka Ahlus Sunnah menyatakan tidak boleh bagi Allah berbuat zalim, memasukkan orang yang taat ke dalam neraka. Nah ini Allah sendiri yang melarang, yang tidak membolehkan ya Allah sendiri. Nah ini Allah yang menyatakan bahwa Allah tidak akan menzalimi hambanya, tidak akan berbuat apa? Kezaliman. Ini sehingga Allah yang tidak membolehkan perbuatan kezaliman itu pada dirinya. Innallaha harrama dzulma ala nafsihi. Allah haramkan kezaliman atas dirinya. Ini kelompok Murji'ah apa yang mereka anggap boleh bagi Allah melakukan sesuatu yang dalam istilah manusia, kalau seandainya itu dilakukan manusia adalah kezaliman. Dengan kata lain mereka membolehkan Allah berbuat zalim. Tapi mereka tidak mau mengatakan itu enggak zalim kalau bagi Allah. Subhanallah. Ini. Jadi demikian. Wa anna Allah la yadhlimu min ibadihi ahadan wa la yu'adzibu at-ta'i'in. Allah tidak akan mengadab orang yang taat bi ghairi jurmin, tanpa dosa, wala tanbin, orang yang enggak ada dosanya tidak diadab oleh Allah. Allah sendiri yang mengharamkannya, mengharamkan bagi dirinya perbuatan ini, perbuatan kezaliman. Wa annahu la yukhallidu fin nari man fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman. Dan Allah sudah menyatakan, menjanjikan tidak akan menjadikan orang itu kekal di neraka orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi iman. Walau fa'alal kabair, meskipun dia melakukan dosa besar, seandainya masuk neraka nggak bakal kekal. Mesti ada suatu saat meskipun lama di dalam neraka, tapi kalau dalam hatinya ada iman meskipun sangat kecil, Allah nanti suatu saat akan mengentaskan dari apa? Neraka. Ini yang disebut syafaat. Meskipun syafaat itu sudah nggak bisa dilakukan oleh seluruh makhluk, termasuk Rasulullah, kekasih Allah, sudah nggak bisa lagi memberi syafaat, Allah sendiri yang akan memberi syafaat. Ini akidah Ahlus Sunnah. Ini kama tawatarat bidzalikan nusus, sebagaimana yang jelas mutawatir nas-nas dari kitab dan sunnah. Masya Allah. Nah ini sehingga
Walihada qala, dan karena itulah beliau atau Allah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa fi asma'il iman. Ini yang nanti akan kita bahas, wa fi asma'il iman, dan dalam masalah status iman. Nah ini, apakah ini mukmin, kafir, wadin, dan apakah orang itu muslim, kafir? Maka ahlu sunnah bainal haruriyah, mereka berada dalam pertengahan di antara kelompok haruriyah. Haruriyah ini kaum khawarij. Kenapa disebut haruriyah? Nah ini, karena kaum khawarij di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka berkumpul di tempat yang namanya Harura. Harura ini nama tempat sekitar beberapa mil, berapa kilometer dekat jaraknya dari Kufah. Kufah yang ada di Irak. Zaman dulu itu Irak dan Iran ini disebut apa? Kufah. Nah, di sanalah Ali bin Abi Thalib memindahkan ibu kota dari Madinah ke Kufah di masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa kok Ali memindahkan? Ini dari Madinah, kenapa dipindah ke Kufah? Ini ijtihad Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk lebih mendekati sumber fitnah. Ini dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib untuk lebih bisa menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman bin Affan yang ternyata disinyalir yang paling bertanggung jawab atau yang menjadi sumber ini itu adalah di Kufah. Orang-orang yang terlibat banyak di mana? Di Kufah. Maka beristihadlah Ali bin Abi Thalib untuk menangani dari dekat. Wah, ini harus ditangani langsung di sumber apa? Masalahnya. Dipindah ibu kotanya ke Kufah. Ini ijtihadnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah ini, maka disitulah kemudian ternyata ijtihad Ali bin Abi Thalib ini sampai akhir hayatnya tidak menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah ini, sehingga belum selesai para pembunuh Utsman di masa Ali sampai wafatnya itu belum dikisos, belum belum dihukum. Nah ini belum selesai belum bisa diselesaikan. Nah ini di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hingga wafatnya Ali bin Abi Thalib. Ini tetapi beliau sudah beristihad. Ini berusaha untuk beristihad dan ternyata kelompok Khawarij ini memang sulit untuk ditangani pada waktu itu. Sangat berat permasalahan yang terjadi pada masa itu para pembunuh Utsman bin Affan. Ini. Dan justru dari pasukan Ali ini yang mereka dipimpin oleh tokohnya kaum Khawarij, mereka berkumpul sepulang dari perang Siffin, perang Siffin, perang antara Ali dengan Muawiyah. Ada sekelompok pasukan Ali yang tidak puas dengan keputusan Ali bin Abi Thalib. Kenapa berdamai dengan Muawiyah? Jadi akhirnya sebenarnya perdamaian. Ini perang antara Ali dengan Muawiyah itu berakhir dengan damai. Tidak ada ghanimah, dan tidak ada tawanan, dan bahkan melakukan perdamaian dengan mengutus masing-masing wakil dari kedua belah pihak. Nah, kelompok Khawarij ini tidak puas dengan keputusan Ali. Mereka kemudian menyendiri, membuat camp, dan kelompok yang terpisah dari Ali bin Abi Thalib menyatakan Ali telah kafir dan mereka tidak
mau berbaiat lagi, artinya melepaskan baiat terhadap Ali bin Abi Thalib. Nah, ini melepaskan baiat, tidak mau lagi mengakui Ali sebagai Amirul Mukminin. Justru mereka mengatakan kalau bukan Amirul Mukminin maka berarti dia adalah Amirul Kafirin. Jadi mengkafirkan siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka mereka ini kelompok yang disebut Haruriyah, atau orang-orangnya disendamakan Haruriyin, yang sebenarnya itu istilah lain, penamaan lain terhadap kaum Khawarij yang memang munculnya menjadi besar di masa Ali. Benih-benihnya sudah sebelumnya, yaitu ketika Utsman bin Affan didemo oleh mereka. Jadi demonstran itu adalah Khawarij pertama kali yang mengadakan demonstrasi itu adalah penggagasnya Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, merusak Islam dari dalam. Nah, salah satu hasil karyanya Abdullah bin Saba adalah demonstrasi pertama dalam Islam. Ini maksudnya di dalam kaum muslimin, karena memang bukan berasal dari Islam. Demonstrasi ini bukan berasal dari Islam. Ini subhanallah. Sehingga dari mana? Ya dari yang masuk Islam ini, Yahudi yang pura-pura masuk apa? Masuk Islam, merusak dari dalam. Ini membikin keonaran sampai akhirnya membunuh Utsman. Jadi Utsman terbunuh gara-gara demonstrasi. Ini demonstrasi nggak berhasil, mereka akhirnya kudeta. Kudetanya bagaimana? Membunuh Utsman di dalam rumahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bayangkan, ini kejadiannya. Nah, mereka yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan Utsman yang dipimpin oleh Abdullah bin Saba ini, yang akhirnya mereka ingin lari dari tanggung jawab, yang mau dihukum, khawatirnya Ali nanti akan menghukum, mereka mengkultuskan Ali. Abdullah bin Saba ini mengkultuskan Ali, dan mereka akhirnya orang-orang yang terlibat di dalamnya, mereka inilah yang kemudian juga banyak yang bergabung dengan kaum Haruriyah. Nah, ini yang akhirnya ditumpas oleh Ali bin Abi Thalib. Ini kaum Khawarij. Maka antara kaum Khawarij bainal Haruriyah wal Mu'tazilah, demikian juga dengan Mu'tazilah di satu sisi, wa bainal Jahmiyati wal Murji'ah, dengan kelompok Jahmiyah dan Murji'ah di sisi yang lainnya. Jahmiyah itu dalam pemahaman yang sama dengan Murji'ah. Biasanya kalau Murji'ah maka dia Jahmiyah pemahamannya. Ini Jahmiyah. Waqad taqaddama dzalika, dan ini sudah terdahulu atau sudah berlewat. Walakinnal farqa bainal Haruriyyah wal Mu'tazilah. Bedanya apa kaum Haruriyah atau Khawarij dengan Mu'tazilah? Annal Haruriyyah wa humul Khawarij, yaitu kaum Haruriyah, yaitu yang mereka juga adalah apa? Disebut apa? Khawarij. Yutliqunal kufra. Mereka itu menyebut kekafiran atau kafir terhadap alal usah, kepada orang-orang pelaku maksiat dosa besar, minal mu'minin, dari kalangan orang mukmin. Yang disebut orang mukmin dari kalangan orang oleh ahlu sunnah, mereka itu mukmin tapi imannya apa? Lemah atau tipis. Mereka bukan kafir. Tapi kalau menurut kaum Khawarij, mereka adalah apa? Kafir. Wa yukhalidunahum finnar, dan mereka menganggap kekal di neraka. Kaum Mu'tazilah, kaum Haruriyah, kaum Khawarij menganggap pelaku dosa besar kafir dan kekal di neraka. Bedanya dengan Mu'tazilah apa? Mu'tazilah tidak menyebut kafir, ini, tetapi menyebut fasik. Dan fasik itu antara kafir dan mukmin. Dia sudah bukan mukmin tapi belum sampai apa? Kafir. Tapi disebut fasik oleh Mu'tazilah. Fasik adalah manzilah bainal manzilatain, kedudukan antara mukmin dan apa? Kafir. Dia sudah bukan mukmin tapi belum apa? Kafir. Disebut fasik. Lah fasik bagaimana?
Menurut Mu'tazilah fasik kekal di neraka juga. Jadi sama-sama dengan kaum Khawarij. Nah ini pelaku dosa besar kekal di neraka. Mu'tazilah sama, pelaku dosa besar kekal di neraka. Bedanya penamaannya. Orang Mu'tazilah menyebut itu fasik, belum kafir. Kalau orang Khawarij, fasik ya sama dengan kafir. Itu bedanya. Amal Mu'tazilah, maka di sini Mu'tazilah fala yutlikuna alaihimul kufra. Mu'tazilah tidak menyebut mereka yang melakukan dosa besar itu kafir. Statusnya bukan kafir bagi kaum Mu'tazilah, belum sampai kafir. Bal yaquluna annahum la muslimun. Kaum Mu'tazilah mengatakan mereka itu enggak muslim, enggak mukmin, wala kufar, tapi juga enggak kafir. Mereka belum kafir. Ini tingkatannya belum sampai kafir. Walakinnahum, tapi mereka disebut oleh mereka oleh kaum Mu'tazilah fasik tadi. Fasik ini yukhallidunahum finnar. Mereka itu menganggap orang fasik ini sama-sama kafir, itu kekal di neraka. Sama-sama kekal seperti yang dikatakan Khawarij. Jadi kaum Mu'tazilah dan Khawarij sama pendapatnya. Orang yang berbuat maksiat itu di neraka, kekal di neraka. Bedanya kaum Mu'tazilah mengatakan fasik bukan kafir. Khawarij yo fasik yo kafir, sama. Fasik dengan kafir itu sama menurut Khawarij. Bedanya di situ saja. Nih, wa nususu taruddu qaulahum jami'an. Sementara dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah membantah mereka semuanya. Ini secara global. Rinciannya itu nanti belakangan. Bagaimana dalil-dalil menunjukkan kebenaran mazhab Ahlus Sunnah, bahwa mereka pelaku dosa besar. Mereka itu mukmin, tapi imannya tipis. Imannya tipis. Nah ini mereka tipis. Fasik itu dalam Ahlus Sunnah itu ada fasik yang masih dalam koridor mukmin, ada fasik yang fasiknya besar. Fasik besar itu sudah kafir. Fasik besar, kefasikan itu ada dua. Kefasikan yang belum sampai keluar dari iman, ya tetap orangnya disebut mukmin tapi tipis imannya. Tapi ada kefasikan yang sudah mengeluarkan dari Islam. Ini mengeluarkan dari Islam. Nah, sebagian di antara yang dikeluarkan dari Islam menurut sebagian ulama yang meninggalkan sholat. Ini menurut sebagian ulama ini orang fasik yang akhirnya menjadi menjadi kafir. Ini sebagian ulama. Jadi perselisihan para ulama itu pada yang meninggalkan sholat. Adapun yang lainnya selain sholat, ini sejak zaman para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidaklah menyebut itu kafir, meskipun orangnya disebut fasik, tapi tidak kafir. Yang fasik ini dia masih dalam mukmin. Nah, ini sebagai orang mukmin tapi imannya tipis. Ini sangat penting untuk kita memahami perbedaan yang terjadi. Karena sedikit saja ini sudah jadi sesat. Kalau tidak paham dengan hal ini, maka akan terjerumus ke dalam kesesatan, baik itu Murji'ah ataupun ataupun Khawarij. Kalau Murji'ah, orang yang ahlul maksiat yang disebut fasik itu imannya sempurna. Ini kalau kamu Murji'ah. Murji'ah menganggap orang yang disebut fasik ini imannya sempurna meskipun perbuatannya fasik. Ini kaum Murji'ah. Jadi bedanya Murji'ah dengan Khawarij, yang disebut fasik ini kalau Murji'ah mukmin, kalau Khawarij kafir. Mu'tazilah
manzilah bainal manzilaitain. Manzilah bainal manzilaitain. Kedudukan di antara kedudukan, enggak mukmin, enggak muslim, enggak kafir. Ahlu sunnah mukmin tapi imannya apa? Tipis, imannya kurang. Ini seandainya masuk neraka, bisa jadi Allah memasukkan ke dalam neraka sesuai dengan kehendak Allah, tetapi tidak kekal. Tidak kekal dia apa? Di neraka. Baik, insyaallah sampai di sini akan kita bahas dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang sikap terhadap para sahabat. Dan ini salah satu sisi akidah paling penting, yang sangat penting dalam masalah akidah, yaitu sikap terhadap sahabat atau keyakinan ahlu sunnah terhadap para sahabat Rasulullah. Ini juga termasuk pembeda ini yang akan bisa menjadi tanda apakah orang itu ahlu sunnah atau kelompok yang menyimpang. Ini bisa dilihat dari sikap terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Ini, baik, insyaallah akan kita bahas dalam kesempatan yang akan datang. Sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.